bergabung di Zoom ini, tapi sambil diajak ya untuk tetap hadir di Zoom ini. Kita mulai aja ya untuk WS 2 PKM 2020. Nah, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mungkin bisa dinyalakan kameranya dan speakernya. Tetap sehat semuanya ya. Kabar baik. Baik, kabar Ya. baik. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat kuliah dan juga mengikuti setiap workshop PKM 2020. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa secara Kristen, yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih atas segala limpah kasih karunia pada malam hari ini. Engkau telah mempertemukan kami melalui Zoom meeting ini ya Tuhan untuk memulai workshop 2 PKM 2020. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan supaya acara ini berlangsung dengan baik dan dapat menjadikan kami bekal untuk kami membuat PKM proposal dengan baik ya Tuhan dan dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Terima kasih ya Tuhan, berkati teman-teman kami juga yang akan bergabung, kiranya Engkau lancarkan koneksinya sehingga dapat bergabung dengan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Ya, oke teman-teman, saya di sini akan membacakan peraturannya untuk WS 2 PKM 2020. Jadi untuk peraturannya teman-teman semua diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Dan ketika nanti akan berbicara bisa dinyalakan suaranya, tapi ketika nanti ada pembicara ataupun ada yang ya memberikan materi dan tanggapannya bisa di mute speakernya. Kemudian di sini saya juga akan membacakan rundown-nya, rundown workshop 2. Jadi yang pertama tadi sudah pembukaan dan doa, kemudian berikutnya presentasi bab 1 dari kelompok dan diskusi bersama dosen pembimbing. Jadi nanti akan ada presentasi bab 1 yang sudah dibuat oleh setiap kelompok, dan setelahnya nanti akan ada diskusi bersama dengan Pak Febi. Kemudian akan saya jelaskan untuk bab 2 proposalnya, dan nanti diakhiri dengan penutup. Gitu. Apakah suara saya masih terdengar dengan baik, teman-teman dan Pak Febi? Masih terdengar baik. Masih. Ya, terima kasih. Oke, karena di sini juga sudah ada perwakilan setiap kelompok, mungkin bisa dimulai untuk mempersiapkan presentasi bab 1 yang sudah dibuat oleh setiap kelompok. Saya mempersilahkan boleh siapa dulu untuk kelompok yang mungkin sudah siap untuk mempresentasikan bab 1-nya. Ditunjuk aja Dion biar cepat. Oh iya Pak, siap. Oke, kalau begitu mungkin dari kelompoknya Christian boleh dipresentasikan bab 1 yang sudah disusun. Waktunya, sebelumnya waktunya 3-5 menit ya untuk presentasinya. Persilahkan.
Apakah terlihat? Lihat. Dipersilakan teman saya, Sasa. Baik. Selamat malam Pak Febi dan teman-teman semua. Selamat malam. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang pelatihan pembuatan dan pemanfaatan ekobrik bagi masyarakat umum. Slide selanjutnya. Latar belakang kami, plastik merupakan bahan yang sulit terdegradasi atau terurai oleh alam. Membutuhkan waktu beratus-ratus tahun atau bahkan ribuan tahun untuk menguraikan plastik. Plastik banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari hasil kecil seperti bahan pembungkus makanan hingga bahan baku industri otomotif. Namun, sayangnya produsen produk berbahan plastik tidak memberikan solusi atas sampah plastik yang nantinya mereka hasilkan. Permasalahan yang paling utama yang dihasilkan oleh limbah plastik adalah sulit terurainya plastik secara alami. Akan sangat lama untuk melakukan pembersihan sampah plastik, ditambah dengan penggunaan plastik yang sulit untuk dikendalikan. Lalu, rumusan masalah, usulan program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat dengan judul di atas dalam rangka memecahkan permasalahan. Yang pertama, bagaimana memberikan pemahaman kepada pemuda Karang Taruna mengenai pengelolaan sampah plastik yang bermanfaat. Yang kedua, bagaimana pemuda atau pemudi mengelola sampah plastik menjadi ekobrik. Dan yang ketiga, bagaimana pemanfaatan ekobrik pada saat pandemi COVID-19. Lalu tujuan. Penulisan program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk yang pertama, memberikan pemahaman kepada pemuda Karang Taruna mengenai pengelolaan sampah plastik melalui pelatihan ekobrik. Yang kedua, mengasah skill pemuda atau pemudi dalam mengelola sampah plastik menjadi ekobrik. Dan yang terakhir, memberikan informasi pemanfaatan ekobrik pada saat pandemi COVID-19. Urgensi penelitian. Kelompok kami melihat bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, jumlah limbah sampah plastik mengalami peningkatan. Untuk itu, kami berpikir untuk mengadakan pelatihan ini sebagai upaya pengelolaan limbah plastik yang menumpuk. Luaran yang diharapkan. Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, maka target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu akan menghasilkan yang pertama, penyajian data dan informasi terbaru berupa penyuluhan terkait pengendalian limbah plastik untuk memperkuat gerakan peduli lingkungan. Yang kedua, rekomendasi dengan mengenalkan teknik ekobrik berupa alat peraga untuk implementasi mengurangi meningkatnya volume limbah plastik selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, penyebaran data dan informasi berupa buku panduan kepada publik berisi solusi praktis dan murah untuk mengurangi limbah plastik di bumi. Yang keempat, peningkatan keterampilan dari peserta penyuluhan, terutama bagi pemuda. Dan yang kelima, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang terakhir, manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan yang kami adakan ini agar masyarakat umum, terutama pemuda atau pemudi, dapat mengolah sampah plastik dengan baik melalui sarana ekobrik. Selain itu, karena biaya dan bahan dasar pembuatan ekobrik murah dan terjangkau, peserta kegiatan dapat menambah penghasilan dari hasil penjualan barang-barang berbahan ekobrik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk
kelompok yang diketahui Kristian ya. Oke, selanjutnya untuk yang presentasikan bab 1 oleh berikutnya kelompok yang diketuai Renata Putri Fauziah. Mungkin boleh dipresentasikan bab 1-nya. Ya, bentar, coba share screen. Ya. Udah bisa dilihat belum share screen-nya? Bentar, belum kelihatan. Ya, Oh, udah. sudah. Oh, sudah. Ya. Ya, selamat malam Pak Feby dan teman-teman semuanya. Malam. Jadi saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tentang PKMM, proposal yang bab 1 ini. Jadi kami mengambil judul itu meningkatkan minat belajar anak di masa pandemi melalui tutor online gratis. Nah, untuk latar belakangnya, ini kalau dibacain semua panjang, jadi saya intinya aja. Kami memilih latar belakangnya ini dikarenakan pada awal tahun 2020, COVID-19 ini istilahnya sudah waspada di Indonesia. Jadinya pemerintah memutuskan untuk belajar di rumah saja, dan itu tentunya bisa mengurangi minat belajar siswa karena adanya perubahan proses pembelajaran dari KBM yang tatap muka digantikan dengan KBM online, itu melalui media online, Zoom, dan lain-lain gitu. Dan yang kedua, rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan minat belajar anak di masa pandemi COVID-19. Kedua, hal apa saja yang dapat dilakukan oleh orang tua selama proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, tutor apa saja yang dapat diberikan kepada anak saat pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk tujuan, yang pertama, meningkatkan minat belajar anak selama masa pandemi COVID-19. Kedua, memberikan motivasi belajar kepada siswa agar tetap berprestasi dengan metode pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Ketiga, memberikan tips pada orang tua agar pembelajaran jarak jauh dari rumah tetap berjalan efektif. Keempat, memberikan bantuan kepada anak dalam pembelajaran melalui tutor mata pelajaran secara online. Untuk urgensi penelitiannya, kami melihat dalam 10 bulan ini masyarakat Indonesia dilanda pandemi COVID, dan akibatnya ini sangat berpengaruh terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Dimulai dari perubahan proses pembelajaran, kemudian bagaimana keluhan-keluhan orang tua terhadap pembelajaran jarak jauh ini, begitu. Terus selanjutnya, luaran yang diharapkan. Yang pertama, peserta didik akan lebih termotivasi dalam melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Kedua, dengan adanya proposal ini, orang tua akan lebih paham mengenai peran sebagai guru di rumah bagi anaknya di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, membantu siswa untuk tetap dapat memahami materi yang disampaikan, walaupun dengan metode pembelajaran secara online. Dan untuk manfaat, yang pertama, pemerintah tetap dapat menjalankan tujuan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik di masa pandemi COVID-19. Ketiga, orang tua peserta didik mendapatkan ilmu baru dan mengerti perannya dalam dunia pendidikan, terutama selama masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, siswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan pendidik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Renata atas presentasinya. Kita lanjut langsung ke kelompok berikutnya ya. Kelompok yang diketuai Ana Dwi Novitasari. Mungkin silakan perwakilannya atau Ana sendiri mungkin. Ya, Kak. Ya, Kak. Oh iya, silahkan Maria Edina.
Benar Kak, ini baru nyari filenya. Ya. Oh ya, sebagai selingan, setelah ini teman-teman ada sesi diskusi pemantauan bab 1. Jadi mungkin ketika kalian sudah membuat bab 1 itu kalian mungkin masih ada ragu-ragu atau belum mantap di bagian ini, nanti silahkan bisa berdiskusi dengan Pak Febi supaya nanti bab 1-nya bisa fix untuk ditulis penyusunannya dan ide-idenya. Nanti tapi setelah presentasi ini ya. Kak agak kesusahan nyari filenya Kak, soalnya sendirian Kak. Oh gitu. Nggak ada yang lain ya dari kelompokmu ya? Nggak ada Kak. Kalau pakai kamera, laptop itu nggak bisa. Nggak apa-apa sih. Kalau bisa kelihatan itunya nggak apa-apa. Atau paling nggak kamu ceritalah masalahnya apa gitu. Kalau kesulitan untuk share screen, kamu ceritakan aja nggak apa-apa. Baik, saya akan Ya, mulai. ceritakan aja, karena nggak kelihatan itu kalau ini. Kelompok kami memilih judul proposal PKM yaitu belajar operasi hitung pecahan dengan permainan monopoli untuk siswa SD di Dusun Wangon, Serut, Gedangsari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, yang melatar belakangi pembuatan PKM ini yaitu pendidikan merupakan suatu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Semua manusia pasti akan memerlukan pendidikan. Dari manusia itu lahir, bahkan sejak dalam kandungan, manusia sudah mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Dalam hal ini, artinya sejak dari dini, manusia harus ditanamkan nilai-nilai pendidikan. Tetapi untuk anak usia SD sekarang ini, banyak yang merasa jenuh atau kurang tertarik terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan hanya monoton seperti biasanya. Dalam hal ini, jika masyarakat merasa tak acuh terhadap pendidikan anaknya tersebut, maka dapat menyebabkan anak tersebut malas untuk belajar, malas mengerjakan tugas, sekalipun itu ujian penilaian, sehingga materi yang diberikan oleh guru tidak sepenuhnya ditangkap dan tidak dapat dipahami dengan baik oleh anak didik. Oleh karena permasalahan di atas, kami ingin membantu masyarakat dalam proses pembelajaran anak-anaknya pada situasi dan kondisi saat ini dengan mengenalkan dan mengajarkan operasi hitung pecahan dengan menggunakan permainan monopoli. Dengan adanya pembelajaran materi matematika terkhusus pada materi operasi hitung pecahan ini, diharapkan anak-anak bisa meningkatkan kemampuan dalam berhitung operasi hitung pecahan. Selain itu, dengan pembelajaran menggunakan permainan monopoli ini, kami dapat menciptakan pembelajaran matematika yang lebih menyenangkan, sehingga anak-anak menjadi lebih tertarik untuk belajar matematika. Lalu, bentar. Untuk rumusan masalah dari pendahuluan kami yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berhitung operasi hitung pecahan di Dusun Wangon, Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Dan yang kedua, bagaimana cara menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan untuk siswa SD di Dusun Wangon, Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Lalu selanjutnya tujuan kegiatan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berhitung operasi hitung pecahan untuk siswa SD di Dusun Wangon, Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, mampu menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan
untuk siswa SD di Dusun Wangon, Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, luaran yang diharapkan yang pertama, anak-anak di Dusun Wangon, Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, dapat dengan mudah mempelajari dan memiliki kemampuan berhitung operasi hitung pecahan yang semakin meningkat. Yang kedua, dengan pembelajaran operasi hitung pecahan menggunakan permainan, anak-anak diharapkan akan semakin mahir di dalam pengerjaan operasi hitung pecahan. Selanjutnya, manfaat kegiatan. Yang pertama, bagi anak-anak di Dusun Wangon. Melalui kegiatan PKM pengabdian kepada masyarakat ini, anak-anak di Dusun Wangon memperoleh manfaat. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan anak-anak dalam berhitung. Yang kedua, dapat membantu anak-anak semakin mahir di dalam penyelesaian operasi hitung pecahan. Yang ketiga, anak-anak dapat memanfaatkan permainan sebagai salah satu cara untuk membantu mempermudah di dalam mempelajari operasi hitung pecahan. Lalu manfaat kegiatan PKM bagi masyarakat di Dusun Wangon, yaitu melalui kegiatan PKM pengabdian. Yang pertama, masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Lalu yang kedua, masyarakat semakin sadar bahwa permainan dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Lalu, manfaat PKM bagi mahasiswa itu sendiri yang pertama, dengan adanya kegiatan PKM pengabdian kepada masyarakat ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman untuk bekal di dunia kerja nantinya. Dan yang kedua, semakin banyak mahasiswa yang terpanggil di dalam melakukan pengabdian masyarakat dengan menjadi pengajar kepada anak-anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih Maria Egina atas presentasinya. Mungkin dilanjut aja dari kelompokmu. Mungkin ada hal-hal yang belum fix atau belum mantap dari bab 1. Mungkin bisa didiskusikan bersama teman-teman dan bersama Pak Febi untuk hal-hal yang masih diragukan di bab 1-mu. Mungkin boleh langsung saja. Dian. Oh, ya Pak. Ya, mungkin saya menanggapi sedikit karena untuk secara umum gitu ya. Oh iya Pak, silahkan. Biar enak gitu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman tadi sudah share sedikit mengenai bab 1-nya begitu. Mungkin beberapa sebenarnya sudah konsul dengan saya juga begitu ya. Jadi saya merasa lebih siap untuk hari ini. Duduk. Bentar. Duduk. Nah, kalau dari saya mencermati ini, tadi mungkin lebih terkait ke yang pertama, untuk semuanya saja ya, latar belakang. Tadi ada beberapa memunculkan data-data itu ya, harapannya itu untuk latar belakang sebaiknya jangan hanya sekedar opini, tetapi itu suatu fakta. Mungkin beberapa yang sudah dituliskan Renata itu saya suka gitu ya, karena di sana sudah ada semacam rujukannya begitu. Jadi syukur-syukur data itu merujuk dari mana, entah artikel, entah jurnal atau apapun gitu ya. Silahkan nanti dicermati kembali. Jadi misalkan tadi terkait sampah plastik itu terurai dalam berapa tahun gitu ya. Kalau ada datanya itu akan lebih baik. Karena itu tidak sekedar opini kalian, tetapi oh iya faktanya atau penelitiannya memang ada seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menyoroti pada luaran. Ya ini sering sekali salah gitu ya, salah menangkap maksud dari luaran. Jadi biasanya di dalam PKM, luaran yang dimaksud itu hal yang benar-benar real dihasilkan, gitu.
real dihasilkan. Misalkan mungkin tadi sudah ada beberapa itu ya. Sebagai contoh, biasanya kalau untuk PKMM, itu biasanya salah satu luarannya itu nanti artikel. Itu silahkan nanti semuanya ditulis di sana. Artikel itu pasti ada, gitu ya. Jadi artikel terkait apa yang kalian lakukan ini, begitu. Artikel yang kedua, mungkin kalau misalkan yang untuk monopoli, ya itu berarti barangnya itu harus ada. Itu adalah luarannya. Jadi benda yang konkret gitu. Bukan sekedar, tadi mungkin ada yang meningkatkan kesejahteraan luaran, nah itu bukan seperti itu gitu. Tapi yang konkret nyata. Yang dimaksud luaran adalah seperti itu. Mungkin sementara itu dua hal yang ingin saya tekankan. Kalau dari teman-teman ingin masih ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan. Terima kasih, Dion, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Febri atas tanggapannya secara umum mengenai presentasi bab 1 dari ketiga kelompok. Baik teman-teman, mungkin dari kelompok boleh silahkan untuk mengkonsulkan hal-hal yang mungkin masih belum fix atau masih ragu-ragu untuk penulisannya. Bisa mungkin dari yang terakhir tadi punya Maria Edina ya. Mungkin boleh dari kelompokmu. Kak, kalau ya kelompok yang lain dulu gimana Kak? Soalnya saya nggak ada yang diajak diskusi. Ya, semangat. Oke deh, yang lain deh, boleh dari punya kelompoknya Renata atau Christian tadi yang sudah presentasi, ada hal yang belum pasti, belum fix dari bab 1, boleh langsung didiskusikan bareng. Ya, menyela sedikit, nanti sambil diskusi silakan sambil share screen gitu ya, biar kita sama-sama mudah untuk diskusinya. Baik, Pak. Oke, teman-teman. Silahkan. Mungkin setelah tadi dapat pesan dari Pak Febi tentang luaran, mungkin masih ada kesalahan dari poin itu, mungkin bisa ditanyakan, oh jadi yang benar itu seperti apa, atau mungkin ada kendala-kendala dari penulisan dan ide, itu boleh didiskusikan bersama. Pak Lisa mau tanya mengenai urgensi penelitian tadi, Pak. Saya mungkin ragu mengenai hal itu. Gimana, Lisa? Saya masih ragu mengenai... Ya. Iya, Pak. Saya masih ragu mengenai urgensi penelitian, Pak. Mohon pencerahannya mengenai hal ini. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara putus-putus ya. Putus-putus artinya. Sinyalnya kurang baik di tempat Lisa. Iya, mungkin. Oke, tapi saya sudah bisa menangkap mungkin sedikit. Baik, tentang urgensi itu sebenarnya mirip seperti latar belakang gitu. Akan tetapi urgensi ini namanya juga urgent gitu ya. Urgent itu berarti kan mendesak. Apa yang mendesak sehingga hal itu perlu dilakukan. Nah, ini sebenarnya bagian dari latar belakang, tetapi yang paling mendesak gitu. Mungkin yang saya lihat mungkin di tempat Renata itu mungkin sudah bisa masuk gitu ya. Itu kan karena ada COVID dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya di kelompoknya Renata maupun dan Lisa itu sudah
ada di sana terkait urgensi ini. Jadi karena ada COVID, jadi belajarnya tidak optimal begitu. Jadi perlu ada bimbingan lebih lagi. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau dari kelompoknya Edina mungkin sama sebenarnya. Terkait COVID juga bisa gitu ya. Tapi mungkin digali lebih lanjut lagi dari kelompok di sana, orang-orangnya di sana begitu, apakah katakanlah mempengaruhi kesejahteraan mereka atau tidak begitu. Sorry, bukan yang Edina, yang Tian ya tadi, yang break itu ya, kelompoknya Tian tadi. Untuk yang Edina tadi terkait apa ya? Monopoli ya. Saya rasa sama. COVID kan dihubungkan aja dengan pembelajaran, kemudian dengan monopoli itu dan seterusnya. Begitu dari saya. Apakah sudah jelas, Lisa? Ya, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Lisa atas pertanyaannya. Yang teman-teman yang lain boleh untuk bertanya juga. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Tian. Untuk latar belakang, kami kan mengambil pengolahan sampah plastik. Apakah kami harus memasukkan fakta permasalahan yang terjadi di daerah spesifik atau boleh secara umum, Pak? Sebentar. Maaf, bisa diulang tadi, sepertinya agak putus-putus. Untuk latar belakang kami, apakah kami harus memasukkan fakta permasalahan spesifik di suatu daerah atau boleh secara umum, Pak? Ya, sebaiknya gini. Menurut saya akan baik kalau yang pertama mungkin memang kita berbicara secara umum gitu. Nah, kemudian mungkin bisa dikerucutkan di daerah itu gitu. Mungkin ada permasalahan yang sama atau mungkin malah ada permasalahan lain lagi yang lebih memang mendesak. Jadi paling pokok itu ya khusus di tempat itu, karena PKM kita PKMM gitu. Jadi biar jelas latar belakangnya. Kan kita mau berbicara terkait melakukan satu hal di daerah A begitu, tidak mungkin kita mengambil datanya kan dari daerah B. Kira-kira begitu. Jadi memang harus spesifik. Begitu, Tian. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih tadi pertanyaannya. Berikutnya mungkin masih ada yang mau bertanya tentang bab 1 KM. Pak, saya mau nanya. Ya. Gimana, Renata? Jadi kan tadi kan sebenarnya kan kemarin juga saya sempat bingung tentang poin yang luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang luaran yang diharapkan itu bukti nyata gitu kan. Oh, wow. Ya. Kemudian gimana? Iya, bukti nyata gitu kan Pak. Bapak menyampaikan tadi contohnya kayak kalau ada monopoli berarti monopolinya langsung bentuk fisik. Nah, kan sedangkan kami ini kan termasuknya kan tutor online, kan nggak pakai yang fisik kan Pak. Nah itu tuh maksudnya tuh gimana, bentuk luarannya atau kami membuat artikel yang membahas tentang tutor online ini atau gimana Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi artikel ini biasanya wajib untuk setiap kelompok di PKM, itu sebagai luaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya tidak salah tadi kamu di dalam artikelmu tadi, di dalam bab 1 tadi, kamu nyebut modul begitu ya? Iya. Ya, nah mungkin kamu bisa memang modul apa yang kamu buat, nah itu akan menjadi luaran. Salah satunya itu, gitu. Jadi luaran itu jadi barang yang memang
terlihat itu artinya, oh ya ini loh, kami sudah membuat ini. Jadi mungkin modul, kalau kamu buat video, mungkin juga video itu bagian dari luaran. Video pembelajaran. Jadi bukan berarti bentuk Itu, fisik yang, jadi bukan berarti bentuk fisik yang kertas atau apa gitu, tapi video pembelajaran itu udah termasuk luaran ya Pak? Iya, saya rasa bisa video pembelajaran itu. Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke, Renata, terima kasih atas pertanyaannya ya. Mungkin yang lain lagi, ada yang mau bertanya tentang bab 1? Mungkin saya ingin memberi satu masukan untuk yang monopoli itu ya. Jadi saya melihat dua permasalahan yang lain, mungkin terkait Renata dengan kelompoknya Tian itu sudah cukup jelas gitu, dan saya lihat cukup oke sebagai masalah yang perlu diangkat gitu. Nah, mungkin saya menyoroti untuk ini terkait Edina itu ya. Kamu kan rencana untuk membuat monopoli untuk pembelajaran. Bentar ya. Ya, secara umum dan sesuai pengalaman saya begitu, permainan-permainan seperti itu, misalkan monopoli, kemudian apalagi ular tangga begitu, itu sudah cukup banyak di dalam PKM. Jadi fokusnya sekarang sebenarnya bukan boleh atau tidak boleh, tetapi seberapa kreatif kalian untuk membuat itu, gitu ya. Jadi silahkan sekreatif mungkin untuk, kalau memang ide kalian monopoli, ya monopolinya sekreatif mungkin. Saya jadi kepikiran bayangan, jadi apa, kalau kamu cari itu ada buku anak-anak menarik itu ya, buku anak-anak. Kemudian di sana ada, saya nggak tahu tapi ini pakai IT-nya susah atau enggak gitu ya. Kemudian kadang di sana ada barcode gitu. Kemudian pakai HP, diklik barcode-nya itu nanti muncul gambar atau video dan lain sebagainya. Ini masukan aja sih. Memungkinkan nggak? Nanti silahkan kalian mengeksplor itu, memungkinkan nggak? Misalkan untuk apa namanya, monopolinya dibuat seperti itu gitu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaannya dibuat barcode begitu. Jadi nanti tinggal klik, kemudian muncul, ya memang menggunakan HP pada akhirnya nanti gitu. Tapi kalau memungkinkan kan baik gitu. Dan kalian lebih bisa explore di sana. Karena soal itu kan berarti munculnya animasi dan lain sebagainya. Tidak sekedar tulisan yang harus dikerjakan. Itu mungkin masukan dari saya. Mumpung saya ingat ada satu hal menarik, siapa tahu bisa dieksplor. Baik Pak, Begitu, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Febri atas sarannya untuk kelompok yang monopoli tadi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya tentang bab 1? Jika mungkin dari teman-teman mungkin sudah menyampaikan pertanyaannya tentang bab 1, mungkin saya bisa melanjutkan untuk yang berikutnya ya. Jadi setelah
teman-teman diskusi ini, nanti kami dari panitia akan menyampaikan mengenai bab 2 dari proposal PKMM ini. Nah, nanti teman-teman bisa melihat, nanti saya share screen untuk bab 2-nya, tentang penulisannya, dan mungkin isi dari bab 2 itu bagaimana. Namun sebelumnya mungkin Pak Feby, apakah mungkin ada acara atau mungkin berkenan mengikuti Zoom ini dari awal sampai akhir mungkin, Pak? Oke, baik. Mungkin terkait itu karena lebih fokus ke teman-teman, jadi mungkin saya akan keluar dulu, nggak apa-apa nggak ini? Nanti nggak masalah nggak ini? Mungkin bisa maksudnya diberikan... nanti mati atau enggak? Oh, hostnya dipindah ya? Ya, Pak. Ya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ya, mungkin satu lagi saya ingin berpesan. Ini saya belum bisa mereview secara optimal, gitu. Salah satu kendalanya mungkin karena saya belum tahu bahannya, gitu ya. Jadi kalau biasanya kan kalau secara tatap muka, saya masih punya waktu sebentar mendapatkan filenya, kemudian saya baca-baca, presentasi, saya bisa memberikan masukan, begitu. Nah, untuk yang kali ini, karena saya belum mendapat bahannya secara full, begitu, jadi saya rasa mungkin ke depan kita masih akan ada, saya masih akan memberikan masukan lebih banyak lagi. Nanti tolong dari tim PKM untuk file-filenya, gitu ya. Atau mungkin kemarin sudah atau belum ya? Saya belum merasa diberikan filenya ya, kalau nggak salah. Sudah atau belum ya, Dion? Karena saya juga bukan divisi yang mengirim itu ya, Pak. Ini mungkin saya tanyakan ke yang divisi lainnya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Karena seingat saya cuma diberitahu, saya menjadi pembimbing, kemudian kemarin ada list kelompok itu, kemudian yang terakhir undangan, gitu ya. Kemudian beberapa langsung berdiskusi atau minta pendapat saya. Gitu. Jadi tolong ini nanti disampaikan begitu. Ya, berarti untuk file bab 1 dari masing-masing kelompok ya, Pak ya? Iya. Jadi ya syukur-syukur masukan saya ini nanti sudah bisa diperbaiki dulu sedikit gitu, meskipun nanti akan ada masukan lagi begitu. Ya. Tadi kan sudah ada beberapa masukan. Karena PKM ini kan masih akan berjalan terus, masih ada bab 1, bab 2, jadi kita akan banyak berkutat dengan revisi. Jadi silahkan teman-teman tolong untuk bersiap dengan hal itu. Ya hitung-hitung kalian apa ya, belajar persiapan nanti kalau tugas akhir begitu. Skripsi kan nanti kalian juga akan revisi begitu. Jadi jangan bosan, anggap aja ini kalian belajar bersiap ke sana. Mungkin itu saja sementara dari saya. Saya pamit undur diri. Nanti saya pindah hostnya. Silakan dilanjutkan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Feby. Terima kasih Pak Feby. Selamat malam Pak. Malam. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk pemaparan bab 2. Oke. Jadi di sini saya akan share screen untuk penjelasan bab 2-nya. Sebentar. Apakah PPT saya udah bisa dilihat, teman-teman? Udah. Udah, Kak. Oke. Nah, untuk berikutnya, setelah teman-teman semua membuat bab 1, nah, langkah berikutnya itu teman-teman
membuat bab 2. Bab 2 di PKMM itu judulnya Gambaran Umum Masyarakat Sasaran. Jadi nanti di penulisannya itu bab 2 ada tulisan seperti itu, Gambaran Umum Masyarakat Sasaran. Nah, di bab ini itu diuraikan secara kuantitatif jumlah, profil, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKMM. Nah, ini mungkin sekalian sharing aja ya. Aku kan dulu juga ikut PKM nih. Dan di PKM-ku itu judulnya tentang pengabdian masyarakat di desa. Aku lupa sih namanya desa apa. Nah, itu di situ aku jelasin, jadi jumlahnya yang akan dilayani, yang akan diabdi itu berapa orang, terus kemudian dan nyebutinnya itu juga nyebutinnya angka ya, maksudnya benar-benar akurat, benar-benar spesifik, tadi seperti yang dikatakan Pak Feby. Kemudian juga tentang profil dan kondisi sosial ekonomi. Profilnya tuh ya seperti profil masyarakatnya, semisal di sana itu pekerjaannya dominan apa. Misal kalau di punya aku itu dulu dominannya tuh tukang batu, kayak pemahat gitu loh. Terus juga potensi yang ada di sana tuh apa. Semisal mungkin di sana tuh banyak mengenai perkebunannya, terus mungkin pertanian, jadi bisa jadi suatu bahan untuk diangkat jadi judul PKM-nya. Mungkin tadi teman-teman ada yang tentang COVID tuh ya. Nah, mungkin bisa mencari ide-ide dari sekitar desa tempat kalian melakukan PKM itu. Misal mungkin bisa dimanfaatkan kayu atau apa yang mungkin di sana tuh melimpah ruah gitu loh. Jadi bisa dimanfaatkan untuk bahan pengabdian masyarakat. Terus berikutnya, uraikan pula kondisi dan potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, jadi juga selain tadi kalian menyebutkan tentang jumlah, profil, kondisi sosial, itu juga diuraikan tentang kondisi potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Ya, seperti tadi pada penjelasan sebelumnya ya teman-teman. Jadi benar-benar emang di bab 2 ini itu teman-teman diminta untuk ya istilahnya sharing, tapi sharingnya juga secara bahasa yang ya formal gitu ya. Tapi sharingnya juga spesifik tentang hal-hal yang memang berkaitan sama lokasi tempat kalian melakukan PKMM itu. Oke, berikutnya itu tentang penulisannya. Nah, di bab 2 ini tuh nanti hindari adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei dalam proposal PKMM. Terus, nah nanti bab 2 itu disajikan dalam bentuk paragraf. Jadi nanti di bab 2 itu disajikannya itu dalam bentuk paragraf-paragraf gitu tulisannya. Jadi nggak hanya poin-poin, tapi emang bener-bener kalian deskripsiin gitu loh tentang kondisi di sana itu seperti apa. Berikutnya tentang persyaratan proposal. Ini mungkin secara umum ya, maksudnya untuk proposal kalian yang sudah selesai sih. Jadi nanti itu jumlah halaman maksimum yang diperkenankan untuk setiap proposal itu adalah 10 halaman. Jadi mungkin kalau di bab 1 yang sudah kalian buat itu mungkin ini ada kata-kata yang
tidak efektif atau mungkin bisa dihilangkan, tapi tetap ada poin dari kalimat itu. Maksudnya kalimat-kalimat yang tidak perlu dituliskan tuh lebih baik dikurangi, lebih baik dihapuskan saja, karena emang ada batasannya. Proposal itu adalah 10 halaman. Itu dihitung dari mulai pendahuluan sampai dengan jadwal kegiatan. Nah, ini di jadwal kegiatannya nanti di bab 4, teman-teman. Terus, nah ini juga nanti setelah proposal teman-teman sudah jadi dan sudah fix, dan tentunya sudah disetujui sama dosen pembimbing kalian. Nah, nanti itu disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran maksimum 5 MB, diberi nama file seperti itu, nama ketua peneliti, disambung, terus underscore nama PT, underscore pkmm.pdf. Kemudian diunggah ke SIM Belmawa. Hard copy dikumpulkan di perguruan tinggi masing-masing. Itu tapi nanti ya setelah kalian menyelesaikan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Intinya kalau sudah fix itu baru nanti dikirim. Gitu. Oke, dari uraian yang tadi udah aku sampaikan, penjelasan bab 2, mungkin teman-teman ada yang bingung atau ada yang belum jelas dari penjelasanku. Kalau ada yang mungkin belum paham, bisa ditanyakan, teman-teman. Kak, mau tanya. Oke, silahkan. Itu tadi kan ditulis nggak boleh survei ke tempatnya kan? Tapi bukannya tadi sebelumnya itu kita harus nyantumin kondisi di tempatnya itu? Terus gimana kalau nggak boleh survei? Oh, yang ini ya. Hindari adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei. Ya. Ini mungkin survei yang dimaksud tuh bukan survei ke lapangan ya mungkin loh. Soalnya emang PKMM kan identik sama survei tempat kan. Mungkin di sini survei yang dimaksud itu mungkin sih. Ya. Gimana kita mau nentuin suatu kondisi masyarakat kalau ada larangan seperti itu, Kak? Kan katanya harus menyampaikan yang pasti kan. Kayak jujur ya, kelompok aku nih, kami belum menyantumkan desanya atau tempat pastinya karena memang belum udah ada, maksudnya udah ada 2 tempat sebenarnya, cuma belum difixin gitu loh, Kak, karena kami mau lihat yaitu kayak kondisinya gimana gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu gimana, Kak? Ya, atau mungkin aku liatin langsung dari pedomannya aja ya teman-teman biar lebih pas. Boleh, Kak. Sebentar. Jadi teman-teman ini udah buat bab 1 tapi ada yang mungkin belum survei ya ke tempatnya ya, karena masalah COVID ini ya. Sebenarnya bukan belum survei, cuma udah ngelihat dari, kan ada yang di daerah Gunung Kidul kan, kebetulan anggota kelompoknya. Tapi kan kalau cuma dia kan kayak gimana gitu kan, Kak. Jadi kami belum bisa memastikan lagi kayak gimananya gitu. Karena kami ada 2 sasaran, tapi belum fix gitu, Kak. Oke. Nah, ini yang bab 1 ya. Kemarin. Oh ya, ini juga diperhatikan ya teman-teman tentang penulisan ini. Times New Roman ukuran 12, jarak baris, terus ukuran kertas, margin juga ini. Karena pengalaman aja sebelum, maksudnya tahun kemarin pas aku ikut PKM itu emang bener-bener dosen tuh melihat itu loh kayak jaraknya, terus marginnya, sistematika penulisannya itu loh maksudnya. Terus halaman utama itu nanti bakal diperhatikan.
Jadi mungkin teman-teman yang belum sesuai sama pedoman itu bisa direvisi. Teman-teman udah dapat pedomannya kan ya? Sudah, Kak. Oke. Nanti bisa dilihat langsung ya. Kak. Ya. Oke. Oh enggak. Sebenarnya kalau di sini bab 2 udah sama persis yang aku sampaikan tadi ya isinya. Sebentar. Atau mungkin tadi seperti yang dituliskan di sini ya, mengenai hindari adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei ini, mungkin saya tanyakan dulu maksudnya ke teman-teman teman-teman panitia yang lain itu maksudnya seperti apa. Nanti biar bisa kalau udah fix bisa disampaikan ke grup yang ketua itu ya. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Berarti sebelum ini kan juga udah konsul ya sama Pak Feby langsung secara private ya? Iya, sudah, Kak. Oke, Radu. Minta stop share aja lah ya. Ya intinya teman-teman gitu ya, bab 2 itu menguraikan secara rinci dan spesifik tentang kondisi di sana itu apa. Kondisi fisik, sosial, ekonomi, terus juga dituliskan secara jelas itu berapa orang yang kalian libatkan dalam kegiatan PKM itu. Apa tiba-tiba? Udah tidak ada yang ditanyakan. Semangat ya untuk membuat bab 2 mengenai PKM ini. Tetap konsul sama Pak Feby. Terus juga kalau tadi ada yang masukan-masukan dari Pak Feby bisa direvisi
biar nggak numpuk-numpuk juga kan, biar nggak kecampur-campur sama tugas dan yang lain-lainnya. Jadi biar segera selesai. Tuh. Oke, sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan. Untuk pengumpulan, maksudnya untuk deadline-nya bab 2-nya itu berarti sama kayak kemarin, maksudnya kayak sebelum workshop 3 harus sudah selesai bab 2-nya gitu, Kak? Atau gimana? Iya, sama kayak sebelumnya itu. Jadi memang prosesnya itu, ini kan WS2 nanti kalian membuat bab 2 ini sambil konsul-konsul dengan dosen pembimbing. Nanti sebelum WS3 itu emang paling nggak udah membuat gitu loh. Nanti di WS3 itu nanti juga ada pemantapan lagi bab 2-nya. Jadi modelnya gitu buat terus dimantapin biar nanti istilahnya nyicil gitu loh, nyicil sampai akhir udah mantap semua terus tinggal dikirimkan gitu. Oke teman-teman, kalau mungkin udah nggak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri aja ya WS2 pada malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mungkin aku minta tolong Winda untuk tutup dalam doa. Halo Winda. Saya ya? Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, workshop kita, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpin doa secara Kristen, yang lain dapat menyesuaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan pada kami hingga pada saat ini. Ya Bapak, di sini kami sudah selesai melaksanakan workshop yang kedua. Semoga apa yang kami diskusikan hari ini dapat menjadi lebih baik di kedepannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, terima kasih Winda. Oh ya, ini tadi aku kan tanya di grup nih tentang pertanyaan boleh survei enggak. Nah itu jadi ternyata itu boleh survei tapi jangan, kalau di sini dia bilang tuh jangan dituliskan di itunya proposalnya. Jadi kalian kalau mau survei tempat itu boleh, tapi jangan sampai ketahuan kalau survei gitu. Loh, ilegal dong Kak. Nggak tahu kalau emang aku tanyakan ya kan, aku jujur aku kan nggak paham juga tadi. Nah aku tanya, nah dijawabnya gitu. Ya intinya ya kan emang kalau nggak survei kan emang bener-bener nggak ada bahan gitu loh kan buat nulis. Emang mau nggak mau kan emang harus survei. Tapi ya karena emang dalam kondisi seperti ini, mungkin ketika kalian menuliskan survei itu nanti malah jadi masalah gitu loh, masalah di kemudian hari kalau
emang kondisinya belum bisa survei, tapi kalian survei gitu loh, dan kalian menuliskannya. Nah, mungkin kalau kalian secara keinginan pribadi, tapi nggak dituliskan dalam proposal itu, mungkin boleh dalam hal ini. Gitu ya teman-teman. Oke deh kalau gitu. Terima kasih atas waktunya yang sudah join di WS2 ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus semangat juga kuliahnya. Terus apalagi? Ya intinya tetap semangat dan buat PKM jangan lupa buat bab 2-nya. Oke? Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih. Kak. Semangat guys. Terima kasih. Semangat. Semangat. Saya akhiri ya. Jangan lupa mandi Kak. Udah ya. Udah. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Ya.